Malam itu hujan turun deras, membuat jalanan sepi dan basah. Di balik jendela rumah besar bergaya kolonial itu, seorang perempuan muda berdiri dengan tatapan kosong keluar. Di kejauhan, seorang pria berteduh di bawah pohon trembesi. Tubuhnya menggigil, bajunya basah kuyup. Dunia mereka seharusnya tidak pernah bertemu, tapi malam itu segalanya berubah. Dina Ayu Prameswari seorang janda muda berusia 29 tahun, tinggal sendiri di rumah warisan mendiang suaminya di kawasan elit Surabaya. Dina dikenal anggun, pendiam, dan selalu tampak menjaga jarak dari lingkungan sekitar. Tak banyak yang tahu, di balik ketenangannya, ia menyimpan rindu dan hasrat yang tak terpuaskan sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu. Bayu Saputra pria 33 tahun, hidup sederhana sebagai abang parkir di sebuah minimarket dekat rumah Dina. Wajahnya keras oleh hidup, tapi matanya menyimpan kesedihan dan kehangatan yang sulit diabaikan. Bayu tidak banyak bicara, tapi pandangannya selalu penuh makna. Ia tak pernah bermimpi jatuh hati pada wanita seperti Dina. Tapi setiap kali melihatnya lewat, dunia seolah berhenti sebentar. Pertemuan mereka berawal dari hal sepele, sebuah kantong belanja yang jatuh dari tangan Dina saat tergesa-gesa menuju mobil. Bayu yang sedang menjaga lahan parkir segera menghampiri dan membantu memungut barang-barang itu. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Dina mengangguk kecil, bibirnya menggumamkan terima kasih, namun Bayu justru terpaku. Ada sesuatu dalam sorot mata Dina, seperti luka lama yang masih menganga, serupa dengan miliknya. Beberapa minggu berlalu, dan interaksi kecil itu menjadi kebiasaan. Dina mulai sering berbelanja hanya untuk bisa melihat Bayu. Mereka berbicara lebih banyak, mulai dari cuaca hingga cerita-cerita kecil tentang hidup. Bayu pun pelan-pelan membuka diri, menceritakan masa lalunya yang kelam, ayah yang pemabuk, cinta pertama yang hancur, dan mimpi-mimpi yang tak pernah jadi kenyataan. Hubungan mereka berkembang diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap malam, Bayu mulai datang ke rumah Dina setelah jam kerja. Awalnya hanya untuk memperbaiki keran bocor atau mengangkat barang berat. Tapi malam-malam itu berubah jadi malam penuh percakapan hangat, tawa kecil, dan akhirnya sentuhan pertama yang dilarang. Dina tahu masyarakat tak akan menerima hubungan mereka. Seorang janda terpandang menjalin kasih dengan tukang parkir jalanan. Tapi tiap kali Bayu menyentuh wajahnya, menyebut namanya dengan suara rendah, semua logika itu runtuh. Bayu pun sadar cintanya pada Dina bukan sekadar nafsu, tapi rasa ingin melindungi, menjadi pelabuhan bagi hati yang sudah terlalu lama sendirian. Namun ia juga takut merusak hidup Dina, takut dijadikan rahasia yang akhirnya disingkirkan. Dan malam itu, ketika Dina membuka pintu belakang rumahnya di tengah hujan lebat untuk membiarkan Bayu masuk, mereka tahu ini bukan lagi hubungan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan mereka berdua. Bayu berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, matanya hanya menatap Dina yang mematung di dalam. Nafasnya naik turun, bukan hanya karena dingin, tapi karena ragu yang perlahan menggerogoti tekadnya. Dina tak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah ke samping, memberi jalan tanpa suara. Bayu masuk. Hujan masih bergemuruh di luar, tapi di dalam, dunia terasa begitu sunyi. Dina mengambil handuk dari lemari dekat dapur, menyerahkannya sambil menunduk. Bayu meraihnya pelan, ujung jemarinya menyentuh tangan Dina, membuat wanita itu menggigil kecil, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang lain. "Aku nggak seharusnya ke sini," gumam Bayu. "Tapi kamu datang," jawab Dina pelan, nyaris seperti bisikan. Bayu duduk di kursi kayu yang sering ia perbaiki minggu lalu, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dina berdiri tak jauh darinya, memandangi punggung pria itu,
punggung yang terbentuk oleh kerja keras dan lelah yang tak pernah ia ceritakan. "Aku sering nunggu kamu di jendela," ujar Dina akhirnya, suaranya bergetar. "Setiap malam, aku tahu jam kamu pulang." Bayu tak langsung membalas, ia hanya menoleh pelan, menatap wajah Dina yang setengah tertutup rambut panjangnya. "Kenapa?" tanyanya. Dina menarik nafas panjang, lalu duduk di depannya. Jarak mereka hanya sejengkal. "Karena aku kesepian, karena kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup lagi." Bayu menunduk. "Dina, aku ini cuma tukang parkir. Hidupku nggak layak buat disandingin sama kamu. Kamu bisa punya siapa aja?" Dina tersenyum miris. "Dan mereka semua nggak pernah lihat aku, nggak pernah dengar aku, cuma kamu yang dengar." Sunyi menggantung di antara mereka. Lalu pelan-pelan, Dina meraih tangan Bayu dan meletakkannya di dadanya yang berdebar. "Ini, kamu rasain? Ini udah lama nggak seperti ini." Bayu menatap Dina, matanya dalam, ada rasa bersalah dan rindu sekaligus. Tangannya perlahan menggenggam jemari wanita itu, lalu menariknya lebih dekat. Hidung mereka hampir bersentuhan. Dina menutup mata lebih dulu, dan di tengah denting hujan yang belum berhenti, bibir mereka bersatu, ragu-ragu di awal, lalu semakin dalam, seolah hendak menenggelamkan semua larangan yang selama ini jadi tembok di antara mereka. Pakaian basah Bayu membuat tubuhnya menggigil, tapi tubuh Dina yang hangat menahannya. Mereka tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tak perlu. Bahasa tubuh mereka bicara lebih keras dari apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Spray putih itu menjadi saksi, begitu pula cermin tinggi di sudut kamar yang memantulkan bayangan dua tubuh yang saling mengisi kekosongan. Tak ada janji, tak ada rencana masa depan, hanya malam yang terlalu panjang untuk diabaikan, dan rasa yang sudah terlalu dalam untuk ditepis. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam kamar itu, badai yang lain tengah terjadi, badai yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi datang tanpa aba-aba. Sinar matahari menyusup pelan dari celah tirai kamar, menyentuh kulit telanjang Dina yang tertidur dengan napas pelan, tubuhnya terlilit selimut putih. Bayu masih terjaga, duduk di ujung ranjang, hanya mengenakan celana panjang lusuhnya. Matanya menatap keluar jendela, tapi pikirannya masih tertinggal di malam tadi. Ia membalikkan badan, memandangi tubuh Dina. Cantik, tenang, tapi juga rumit. Ada rasa bahagia yang samar, bercampur gelisah. Ia bukan pria bodoh, ia tahu dunia tak akan membiarkan mereka terus seperti ini. Tapi untuk sesaat, ia membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa memiliki sesuatu yang nyata. Dina membuka mata, pelan, dan pandangannya langsung menangkap Bayu yang mematung di ujung ranjang. Ia bangkit, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, lalu tersenyum kecil. "Kamu nggak tidur?" tanyanya dengan suara serak pagi. Bayu menoleh. "Nggak bisa." Dina mengangguk pelan, lalu duduk di sampingnya. "Menyesal?" Bayu menatap mata wanita itu lama, kemudian menggeleng. "Enggak, tapi aku takut." Dina menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. "Aku juga." Mereka duduk dalam diam. Di luar, suara burung dan kendaraan pagi mulai terdengar samar. Dunia nyata menunggu di balik dinding rumah itu. Dunia yang mungkin akan mencaci, menolak, atau bahkan menghancurkan mereka. "Aku nggak mau ini cuma jadi pelarian," kata Bayu akhirnya, suaranya lirih. "Kalau kamu butuh aku buat isi kekosongan, aku pergi sekarang juga." Dina mengangkat kepala, menatap Bayu lekat-lekat. "Kamu pikir aku begitu kosongnya sampai butuh siapa aja?" "Bukan gitu. Aku tahu apa yang aku rasain tadi malam, dan aku nggak pengen pura-pura nggak terjadi." Bayu menggenggam tangan Dina, mencium punggung tangannya perlahan. "Tapi dunia kita beda, Din." Dina menatap jari-jarinya yang digenggam Bayu. "Iya, beda.
tapi kita sama-sama patah. Dan mungkin kita bisa saling nyembuhin. Bayu terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia perkirakan. Tiba-tiba suara klakson dari depan rumah mengejutkan mereka. Dina langsung berdiri, menarik pakaian yang tercecer di lantai dan berjalan cepat ke jendela. Dari balik tirai, terlihat mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria bersetelan rapi turun dari dalamnya. Wajah Dina berubah pucat. "Itu, kakak iparku." Bayu langsung berdiri, jantungnya berdetak kencang. "Aku harus pergi." Dina memandangnya dengan panik, lalu mengangguk. Ia membuka pintu belakang, memberinya jalan. Bayu meraih bajunya dan berlari cepat tanpa sempat mencium Dina untuk terakhir kali. Dari balik tirai, Dina memandangi Bayu yang berlari di antara pohon-pohon basah, menghilang di tikungan. Pagi itu, cinta mereka kembali jadi rahasia. Tapi kali ini, rahasia yang menyimpan lebih dari sekadar rasa. Ia menyimpan pilihan dan mungkin kehancuran. Bayu berjalan cepat menyusuri gang sempit di belakang rumah, masih setengah membungkuk, masih dengan dada sesak. Langkahnya membawa tubuh, tapi pikirannya tertinggal di kamar itu, di wajah Dina yang tadi memintanya pergi, bukan karena tak ingin, tapi karena harus. Ia menepi di balik tembok, menarik napas panjang, tangan gemetar menyalakan rokok, tapi batangnya basah. Ia buang, lalu tertawa kecil, pahit. Dingin masih melekat di kulit, bukan dari hujan, tapi dari perasaan yang menggantung. Sementara itu, Dina menata rambutnya terburu-buru, mengenakan daster bersih, lalu membuka pintu depan. Kakak iparnya, Rizal Pranoto, berdiri dengan ekspresi penuh curiga. Pria itu kakak kandung dari almarhum suaminya. Sejak suaminya meninggal, Rizal sering mengurus Dina, terlalu sering. Lebih dari sekadar urusan keluarga. Kadang menyusup dengan hadiah, kadang dengan tatapan yang bikin Dina muak. Tapi ia tak pernah bisa bilang tidak. "Maaf nggak bilang duluan," kata Rizal sambil melangkah masuk tanpa diundang. "Aku cuma lewat, kepikiran aja. Kamu sendirian, Din?" Dina tersenyum datar. "Iya, seperti biasa." Rizal duduk di sofa, menatap ruangan seolah mencari sesuatu. Hidungnya kembang kempis, seperti anjing pemburu yang mencium jejak. Dina duduk di seberang, menjaga jarak. "Rumahmu masih sepi, kayak kosong terus." "Memang begitu," jawab Dina singkat. Rizal menatapnya, lalu mendekatkan tubuh ke depan, kedua tangan bertumpu di lutut. "Kamu tahu, aku selalu siap bantu, apapun, bahkan kalau kamu butuh teman ngobrol aja." Dina tersenyum kaku. Di dalam dirinya, ia ingin berteriak, tapi wajahnya tetap datar, sopan, seperti yang selalu diajarkan orang tuanya bertahun-tahun lalu. Perempuan baik harus tahan, harus sabar. Tapi kemarin malam, Dina sudah mencicipi sesuatu yang tak pernah dia rasakan dari Rizal. Kehangatan yang jujur, sentuhan yang datang tanpa kepentingan. Dan itu membuat pria di hadapannya sekarang terasa makin menjijikkan. Setelah beberapa menit basa-basi canggung, Rizal akhirnya pamit. Tapi sebelum keluar, ia sempat berkata sambil menoleh, "Oh iya, Din, jangan bawa orang asing ke rumah malam-malam. Tetanggamu cerewet. Aku cuma khawatir." Dina membeku, tapi wajahnya tetap tersenyum. "Makasih perhatiannya, Mas Rizal." Pintu tertutup. Kuncinya langsung diputar. Nafas Dina memburu, tubuhnya bersandar ke dinding. Lalu matanya berair, bukan karena takut, tapi karena sadar. Rahasia mereka sudah mulai tercium. Di tempat lain, Bayu duduk di warung kopi dekat rel kereta, kemeja masih setengah kering. Ia memandangi ponselnya, tak ada pesan. Jarinya bergerak, mengetik sesuatu, lalu menghapusnya. Akhirnya ia hanya menulis satu kalimat. "Kamu nggak sendiri, ia kirim." Di rumahnya, Dina membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Seketika hatinya hangat. Tapi ia tahu, sejak hari ini, mereka tak bisa lagi hanya bersembunyi di balik malam.
karena cinta mereka bukan cuma rahasia. Kini, cinta itu adalah dosa yang mulai dilihat banyak mata. Langit sore berwarna kelabu. Awan menggantung rendah seolah tahu ada yang belum selesai. Dina duduk di balkon lantai 2 rumahnya, mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya digulung asal, wajahnya lelah, tapi matanya hidup. Karena sejak pesan dari Bayu siang tadi, ada api kecil yang menyala di dada. Ponselnya masih dalam genggaman. Ia belum membalas. Entah kenapa, ia ingin menunda sedikit, seperti menahan rasa manis yang belum sempat dicicipi lagi. Tapi saat jemarinya mulai mengetik, suara motor berhenti di depan pagar. Dina menoleh cepat. Jantungnya langsung berdebar. Bayu berdiri di sana. Bukan pakai seragam abang parkirnya, tapi kaos hitam, celana jeans dan jaket tipis. Bersih, rapi. Tapi wajahnya tetap sama, keras, gelap, dan hangat. Tatapannya menembus kisi pagar. Dina turun buru-buru, membuka pintu pagar kecil tanpa banyak kata. "Kamu gila," katanya pelan. Bayu hanya tersenyum. "Kalau iya, kamu yang bikin." Mereka berdiri beberapa detik, hanya menatap. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya pandangan yang bicara terlalu banyak. "Mas Rizal tadi nyindir soal kamu," bisik Dina. Kayaknya dia curiga. Bayu mendesah. "Kita nggak bisa terus begini." Dina mengangguk pelan. "Aku tahu." Bayu meraih tangan Dina. "Aku cuma mau satu hal sekarang. Kamu milih aku, atau kamu tetap di rumah ini, hidup buat orang-orang yang nentuin harus jadi siapa." Dina terdiam. Angin sore mengusik rambutnya, tapi matanya tak lepas dari mata Bayu. "Aku bukan orang penting, Din. Aku nggak bisa janji hidup mewah. Tapi aku bisa janji, kamu nggak akan jadi benda. Kamu bukan istri almarhum, bukan tanggungan keluarga. Kamu perempuan yang aku cinta." Dina mengatup bibir, wajahnya memucat, seperti melawan sesuatu dari dalam. Tapi kemudian dia menarik napas dalam dan berkata, "Aku punya tabungan, cukup buat hidup setahun. Kalau kita pergi dari sini, kamu siap?" Bayu tak langsung jawab, tapi tangan yang tadi menggenggam kini menarik Dina dalam pelukannya. Kencang, dalam, tak ada kata yang bisa mengganti itu. Dari balik jendela lantai 2, sosok Rizal berdiri diam, mengamati dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya menyipit. Lalu ia mengangkat ponselnya, merekam pelan-pelan. Dan malam itu, cinta yang tadinya sembunyi di balik pintu mulai berjalan ke ujung tebing, siap jatuh atau terbang. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari biasanya. Tapi Dina dan Bayu tetap duduk di dalam kamar. Lantai 2, jendela terbuka, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari kota di kejauhan yang menyinari siluet tubuh mereka berdua, saling bersandar, saling mendengar detak jantung satu sama lain. "Aku udah siap," kata Dina pelan. "Besok pagi, kita pergi." Bayu menatapnya dalam gelap. "Kamu yakin ninggalin semua ini?" "Aku nggak ninggalin semuanya," jawab Dina. "Aku milih hidupku sendiri, mungkin untuk pertama kalinya." Bayu mencium punggung tangannya, lama. Mereka tak butuh rencana detail, tak butuh banyak uang. Mereka hanya butuh kabur. Dari Surabaya, dari rumah itu, dari semua sorotan yang menuntut mereka patuh. Tapi malam itu juga, seseorang mengetuk pintu rumah. Dina langsung panik. Bayu bangkit dan mengintip dari jendela lantai 2. Di bawah sana, mobil hitam Rizal terparkir lagi. Kali ini tak sendiri. Ada 2 pria bersamanya. Salah satu membawa map coklat. Satunya lagi berbadan besar, mengenakan jaket kulit dan topi. "Kayaknya dia bawa orang," gumam Bayu. Dina menegang. "Itu kayaknya pengacara keluarga. Dan yang satu lagi, satpam komplek." Tiba-tiba bel ditekan berkali-kali. Lalu suara Rizal terdengar lantang. "Dina, aku tahu kamu di dalam. Kita perlu bicara baik-baik. Sekarang?" Dina menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu. Bayu meraih tangannya.
Kita keluar lewat belakang. Tapi sebelum mereka bergerak, suara Rizal kembali menggema. Lebih dingin, lebih menekan. Kalau kamu nggak keluar, aku kasih lihat video kamu sama si tukang parkir itu ke semua tetangga. Ke sosialita-sosialita yoga club kamu. Mau mereka tahu kamu tidur sama cowok jalanan? Dina terdiam. Bayu menatapnya, rahangnya mengeras. Aku bisa ngelawan dia, kata Bayu. Tapi kamu bakal kehilangan semuanya. Dina menatap langit-langit kamar. Matanya berkaca-kaca tapi penuh api. Ia menggigit bibir bawahnya, tanda ia sedang memilih jalan yang akan menyakitkan. Kalau dia sebarkan video itu, aku habis, bisiknya. Tapi kalau aku diam, aku lebih habis lagi. Bayu menggenggam wajah Dina, menahannya agar menatap. Kita bisa pergi, sekarang juga, bodo amat sama video, sama nama baik, sama semua omong kosong itu. Tapi suara di bawah makin keras, teriakan, ancaman. Ketukan pintu berubah jadi gedoran kasar. Dan saat suara itu menggema dan angin malam masuk lewat jendela yang terbuka, Dina akhirnya berbisik. Kalau kita keluar sekarang, kamu siap jadi buronan Bayu? Bayu tersenyum kecil, mata gelapnya tenang. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada dikejar orang-orang itu. Lalu terdengar bunyi krek dari pintu bawah. Mereka saling menatap, nafas menahan, dunia menanti. Dan pilihan tinggal satu, kabur ke malam atau hadapi badai yang datang. Pintu bawah terbuka, bunyinya berat, kasar, seperti diseret paksa. Dina dan Bayu tak bergerak. Di lantai 2 itu, waktu terasa berhenti, hanya detak jantung mereka yang saling memburu di tengah gelap. Langkah kaki terdengar menaiki tangga, perlahan tapi pasti. Rizal dan 2 pria lain mulai menyusuri rumah yang dulunya jadi tempat tenang bagi Dina. Kini, tiap sudutnya terasa seperti jebakan. Dina menggenggam tangan Bayu erat. Lewat jendela belakang, ada teras yang nyambung ke rumah kosong di sebelah. Kita bisa lompat ke sana. Bayu tak berpikir 2 kali. Ia membuka jendela, menurunkan tubuh duluan. Dina mengikut, rok tidur dan rambutnya basah oleh gerimis yang mulai turun lagi. Udara malam dingin menampar kulit, tapi ketakutan jauh lebih menusuk. Mereka berdua melintasi teras sempit, lompat ke rumah tetangga yang sudah lama tak berpenghuni. Langkah mereka cepat dan senyap. Di belakang, suara Rizal terdengar. Dina, gua tahu kamu sama dia. Keluar! Di rumah kosong itu, mereka bersembunyi di belakang pintu kayu yang hampir lepas engselnya. Nafas tertahan, dada sesak. Bayu menempelkan telinga ke dinding, mendengar suara dari rumah Dina. Rizal makin frustrasi. Mau kamu apa, hah? Kamu pikir bisa hidup sama dia? Dia itu siapa, hah? Abang tukang parkir? Hina! Dina menggigit bibirnya. Wajahnya pucat, tapi tangannya tetap menggenggam Bayu. Lebih erat, lebih pasti. Setelah 10 menit, suara di rumah Dina mulai menghilang. Mereka mundur, mungkin sadar Dina dan Bayu sudah kabur. Tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Bayu memandang Dina, matanya penuh tanya. Dina mengangguk, kita harus pergi malam ini juga sebelum dia sebar video itu, sebelum semuanya makin gila. Bayu mengeluarkan dompet kecil dari saku jaketnya. Di dalamnya ada uang secukupnya dan sebuah kartu ATM butut. Kita naik bus, nggak bisa naik kereta, terlalu mudah dilacak. Kita ke Malang dulu. Dari sana, kita pikirin lanjut kemana. Dina mengangguk, menelan rasa takutnya sendiri. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan begini. Melarikan diri dari rumahnya sendiri, dari keluarganya, dari nama baik yang dijaga bertahun-tahun. Tapi satu hal pasti, malam ini, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa jadi milik siapa-siapa. Ia hanya milik dirinya. Dan pria yang menggenggam tangannya ini, meskipun datang dari jalanan, telah jadi satu-satunya yang menganggapnya utuh.
bukan sekadar warisan, bukan sekadar janda. Dan di luar, bus malam yang penuh kabut diesel dan suara mesin tua sedang menunggu dua orang yang jatuh cinta di tempat yang salah, tapi dengan cara yang paling jujur. Bayu dan Dina duduk berdampingan di bangku belakang bus malam menuju Malang. Kursi mereka sempit, joknya keras, pendingin udara terlalu dingin, dan suara mesin menggeram sepanjang perjalanan. Tapi tak ada satupun keluhan keluar dari mulut mereka. Mereka tak bicara banyak, hanya saling genggam tangan dan sesekali saling menatap dalam diam. Di luar jendela, lampu-lampu kota surut perlahan. Surabaya menjauh bersama semua cerita yang tertinggal di sana. Rumah besar, keluarga yang pura-pura peduli, dan pria bernama Rizal yang merasa berhak atas tubuh perempuan yang ditinggal mati oleh saudaranya. Di dalam tas kecil Dina hanya ada beberapa lembar pakaian, dompet, dan satu flash disk. Di dalamnya, video yang dikirim Rizal ke emailnya malam tadi. Tanpa kata, tanpa ancaman. Hanya satu kalimat di subjek email. Masih mau lari? Bayu tahu soal itu, tapi ia tak suruh Dina hapus. Ia hanya berkata, biarkan. Kalau dunia mau tahu, biar mereka lihat. Tapi mereka nggak akan tahu rasanya. Mereka cuma bisa menonton. Bus melewati jembatan panjang di atas sungai. Bayu memandangi pantulan lampu jalan di air yang mengalir. Dina menyandarkan kepala di bahunya dan berbisik, "Kamu yakin sama aku? Sama semua masalahku?" Bayu mencium ubun-ubunnya pelan. "Masalah kamu sekarang udah jadi hidupku. Aku bukan penyelamat, Din, tapi aku bakal jalan bareng kamu, kemanapun." Dina mengangguk. Ada air mata yang tak tumpah, tapi menggantung di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang rasanya asing. Tapi malam belum selesai bicara. Di rest area kecil, tempat bus berhenti sekitar jam 2 dini hari, Bayu turun lebih dulu untuk beli minuman. Saat kembali, ia melihat Dina berdiri di luar bus, mematung, memegang ponselnya, wajahnya pucat. Bayu langsung menghampiri. "Kenapa?" Dina menunjukkan layar ponselnya. Ada notifikasi dari nomor tak dikenal. Foto mereka di kamar, di balkon, bahkan saat mereka peluk-pelukan di depan pagar. Lalu pesan menyusul. "Kalau kamu nggak balik besok siang, video ini masuk grup keluarga dan ke semua klien yoga kamu. Pilih." Bayu mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Dia ngikutin kita. Dina menggigit bibirnya. "Kita harus mutusin sekarang, Bayu." Bayu menarik nafas panjang. Pilihan kita tetap sama, tapi caranya harus berubah. Dina menatapnya. "Kamu mau ngapain?" Bayu menunduk sebentar, lalu menatap mata Dina dengan tenang. "Aku nggak bisa biarin kamu terus dibayangi orang kayak dia. Kita nggak bisa terus lari. Besok, kita balik ke Surabaya." Dina terpaku. "Kita nyerah?" Bayu menggeleng. "Nggak, kita lawan, tapi kali ini kita yang mulai." Surabaya, 3 minggu kemudian, cuaca pagi itu terang, tapi hawa masih basah sisa hujan semalam. Di depan sebuah kantor hukum kecil, di bilangan Darmo, Dina keluar dari mobil dengan langkah mantap. Rambutnya digelung rapi, mengenakan blazer hitam dan celana panjang krem. Tak lagi seperti janda muda yang dulu hanya dikenal karena nama suaminya. Kini ia membawa dirinya sendiri. Bayu turun dari sisi lain mobil. Kaos hitam polos, celana jeans bersih, dan pandangan tajam ke sekeliling. Ia tak menggandeng Dina, tapi berjalan di sampingnya. Setara, mereka melangkah masuk. Di dalam, pengacara muda yang membantu mereka beberapa minggu terakhir sudah menunggu, bersama setumpuk berkas dan salinan tangkapan layar. Video dan foto yang dikirim Rizal, semuanya ada dalam folder. Tapi mereka tak menyebarkannya. Mereka hanya menyimpannya sebagai bukti, sebagai pertahanan, bukan senjata. Hari itu, Dina secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap Rizal. Pelecehan, intimidasi, penyebaran konten pribadi tanpa izin.
Ia juga menyertakan laporan terpisah dari 2 mantan asisten rumah tangga yang ternyata pernah mengalami hal serupa, tapi tak pernah punya cukup kekuatan untuk bersuara. Sampai sekarang, kasus ini tak langsung meledak, tapi cukup untuk membuat keluarga besar mulai gelisah, reputasi mulai retak, dan beberapa saudara mulai berpura-pura tidak kenal. Dina kehilangan hampir semua klien yoganya. Grup sosialita mengeluarkannya. Tapi di tempat baru, sebuah studio kecil yang ia sewa sendiri di pinggiran kota, murid-murid barunya datang, bukan karena nama belakangnya, tapi karena mereka tahu siapa dia sebenarnya. Bayu, ia bekerja di bengkel kecil dekat terminal. Tangannya kembali hitam oleh oli dan debu. Tapi malam hari, ia duduk di studio yoga itu, bantu bersih-bersih, kadang menjaga kelas, kadang cuma duduk sambil mendengarkan Dina mengajar. Ia tidak lebih dari seorang pria jalanan, tapi ia juga seseorang yang berdiri paling teguh saat dunia mencoba merobohkan perempuan yang ia cintai. Dan walau luka mereka belum sembuh, walau nama mereka masih dibisikkan pelan di pojok-pojok gosip, mereka tetap jalan berdampingan, tidak lagi bersembunyi. Karena dalam dunia yang terlalu sering menghukum cinta yang tak sesuai norma, mereka memilih satu hal, untuk tetap mencintai, meski harus melawan.